Benar Tuhan, Engkau layak kami agungkan, kami tinggikan, kami muliakan. Terima kasih Tuhan buat setiap pujian, syukur, sembah kami pada siang hari ini, sehingga sungguh-sungguh dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Saatnya pada siang hari ini kami rindu hati kami diisi oleh firman-Mu. Sebelumnya Tuhan, Kau urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikannya dengan urapan-Mu yang baru. Kau urapi kami semua yang akan mendengarkannya, supaya kami boleh mengerti kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Di kesibukan kami di perayaan Natal tahun 2022 ini, biarlah kehidupan kami kehidupan yang intim dan dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah bagi kami pada siang hari ini lewat firman-Mu Tuhan. Kau pakai kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, syukur kepada Tuhan pada siang hari ini kita bisa berjumpa kembali ya. Kita sudah dekat dengan Natal Saudara ya. 1 minggu lagi kita akan merayakan hari Natal ya, tanggal 25 Desember. Ya. Pada siang hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang pertama bertema makna Natal yang sesungguhnya, Saudara. Makna Natal yang sesungguhnya, Saudara. Sebelumnya kita akan sama-sama membaca satu ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-11. Ya, bagi yang bawa kitab kita baca di Alkitab, kalau tidak ada multimedia yang sudah menyiapkannya. Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-11, kalau sudah dapat kita akan baca bersama-sama, 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saya akan bacakan sekali lagi. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya akan mengajak kita menonton sebuah video berikut ini, yaitu tentang makna Natal yang kita rayakan hari-hari. Kita akan sama-sama dulu mendengarkan ini video ya. Ya, Saudara dengarkan dulu ini ya. So dekat Natal, mama so beli bahan, baking cookies Natal, for orang mau makan, mentega maizena, mesas coklat tulip, gula kacang terigu kran kendeng coklat Manhattan, baking cookies Natal, rambutan cookies macis korma cookies bawang, hey fantasi kacang pakai Ovaltine, ndak baking biji-biji supaya tuh gigi, bersih rumah, ganti tuh pampele, cat ulang tuh pagar, sebersih tuh kintal, so pasang pohon terang, lampu jaba lagu, so ganteng tuh Merry Christmas ning popi center class, bas labar, angkat tuh kursi, lap meja, ganti taflak, seka, bingkai foto. Hey, cookies so, di toples, mama sholat ban. Jang dulu, kore itu tuh angus jo dulu. Kalau soal minuman, papa Jope tahu. Dari tuh bagas gas, sampai itu miras. Mau beli baju baru, mama paling tahu. Mak bilang mau survei dulu kal diskon tong serbu. Beli baju biar baku ruju. Tas suar milu cari baju baru. Hey, bapili di matahari. Tabaku dapat di gereja pakai baju sama. Selesai di situ saudara ya. Jadi kalau mau beli baju saudara di Matahari katanya.
Jadi dapat baju pasaran sama kalau datang ke gereja. Nah saudara, jadi itulah kesibukan-kesibukan Natal yang kita alami akhir-akhir ini saudara ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, biasanya kita lakukan perayaan Natal, saudaraku, kesibukan disebutkan kita itu sudah banyak. Apalagi sekarang itu Natal sudah H-7, saudaranya. 1 minggu lagi kita akan merayakan Natal, sudah. Kita sudah sibuk, saudara, dengan persiapan-persiapannya. Kita di GPIPK sudah merayakan Natal tanggal 2 Desember kemarin, saudara ya. Mungkin anak-anak sekolah minggu juga sudah merayakan Natal. Jadi sekarang orang tua yang sibuk, saudara. Orang tua sibuk sekarang bikin cookies, saudara, bikin kue. Ya tadi itu bahasa Manado, saudara. Saya nggak terlalu mengerti ya. Kalau orang Manado pasti mengerti dia. Kalau saya orang Bangka Belitung nggak terlalu mengerti bahasanya. Tapi saya pakai bahasa yang sederhana supaya Bapak Ibu Saudara itu mengerti ya. Nah saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ibu-ibu sibuk bikin kue sekarang. Saya sebagai bapak-bapak sudah juga disibukkan juga, saudara. Istri saya suruh saya pergi ke Hero. Cari itu mentega yang ada margarinnya, yang ada cookiesnya, saudara. Jadi tidak bisa salah beli. Kalau beli mentega Blue Band itu, saudara, ada 2 macam, saudara ya. Ya ada margarinnya, ada yang tidak, saudara ya. Nah, begitu juga saya lihat istri saya sibuk juga pergi ke mall, PGM sana di Matahari, saudara. Seperti tadi itu beli baju yang sama, saudara ya. Sudah beli baju di sana. Sekarang karena Desember, saudara, Natal, banyak diskon, saudara. 50% plus 20%, saudara. 70%, saudara ya. Tapi saya tidak tahu itu sudah harganya sudah mungkin dikasih naik atau apa, tapi diskon, saudaraku. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memang sekarang Natal itu bagi hamba-hamba Tuhan juga sibuk. Diundang ke sana kemari, ya. Diundang juga ke daerah-daerah merayakan Natal, saudara. Jadi Natal itu sibuk dan mengalami banyak kelelahan. Capek juga, saudara. Itulah Natal yang kita jalani, saudara, akhir-akhir ini, saudara ya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apalagi tanggal 26 Desember ya, minggu depan itu kan tanggal 25 Desember. Itu bertepatan dengan hari Minggu. Bagi karyawan-karyawan ya harap-harap mau cuti, saudara ya, tanggal 26. Tapi apa boleh buat, saudara? Batal cutinya tanggal 26. Aduh, tambah capek deh. Karena sibuk-sibuk bikin kue, saudara ya. Sudah sibuk-sibuk kerja. Jadi cuti bersamanya, saudara, tanggal 26 Desember. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, secara tidak sadar kita merayakan Natal itu hanya formalitas, saudara ya. Kita sibuk ini dan itu, kita sulit memaknai Natal yang sesungguhnya. Oleh karena itu, saudara, sebagai orang percaya kita kembali merenungkan mengenai makna yang sesungguhnya. Pernahkah kita merenungkan seperti apa makna Natal yang sesungguhnya itu, saudara ya? Istilah Natal, saudara, bahasa Portugisnya itu adalah hari kelahiran, khususnya kelahiran Tuhan Yesus Kristus, saudara ya. Maka hari Natal itu menjadi hari raya untuk memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Jadi Rasul Paulus mengingatkan dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 8, kita akan baca bersama-sama, saudara. Kita akan baca 2 Timotius pasal 2 ayat 8, 1, 2, 3. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus, supaya kita ingat ini. Rasul Paulus menyatakan kelahiran Kristus itu penting. Ya, dalam Injil ya, itu kabar baik yang harus disampaikan. Sama pentingnya juga dengan hari Paskah, yaitu hari kematian dan kebangkitan Kristus yang kita kenal dengan hari Paskah. Jadi hari Paskah dengan hari Natal sebenarnya itu sama-sama pentingnya. Kalau kita merayakan hari Natal, kita juga harus merayakan hari Paskah. Ada suatu keseimbangan, saudara. Kalau bagi saya, saudara ya, kalau bagi firman Tuhan juga Rasul bilang, kalau Tuhan Yesus tidak mati dan tidak bangkit dari antara orang mati, maka sia-sia kepercayaan kamu dan sia-sia juga pemberitaan Injil, saudara. Jadi hari kelahiran Yesus, hari Natal dan hari Paskah adalah sama-sama penting, suatu keseimbangannya sama. Kalau kita merayakan hari Natal, kita juga merayakan hari Paskah, ya. Setuju ya Bapak Gembala ya? Sama-sama kita harus merayakan hari Paskah, saudara. Namun sayangnya, saudara, di akhir ini banyak orang merayakan hari Natal ya
lebih dari hari Paskah, saudara ya, dan kurang juga mengenai hari Natal sesungguhnya. Maka dari itu, untuk mengerti makna Natal yang sejati, saudara, kita kembali melihat beberapa peristiwa Natal yang pertama. Untuk itu saya membagikan pada siang hari ini ada 3 makna yang penting bagi kita, saudara. Makna Natal yang penting bagi kita. Yang pertama adalah makna Natal bagi gembala. Makna Natal bagi gembala adalah terhina bagi dunia, tapi dipandang Allah, saudara. Di malam Natal yang pertama, saudara, gembala itu mendapat kehormatan yang luar biasa. Sebab kepada mereka lah kabar itu disampaikan untuk pertama kalinya oleh malaikat datang dari surga, saudara. Kenapa, saudara, harus gembala? Sebenarnya pada waktu itu gembala itu dianggap, saudara, orang-orang yang tidak berpendidikan, orang yang pekerjaannya paling rendah, tidak bernilai, tidak dihargai. Bahkan secara aspek hukum, saudara ya, para gembala itu tidak diperhitungkan dalam memberi kesaksian, saudara. Mereka tidak dianggap, saudara ya. Orang-orang gembala ini, saudara, adalah orang-orang yang tidak ada jasa apapun terhadap bangsa dan negara. Mereka ini dianggap orang yang lugu, orang yang bodoh, sederhana, awam ya. Orang yang dipandang sebelah mata saja, saudara. Tidak dianggap, saudara. Tapi para gembala ini, makna Natal bagi mereka adalah terhina bagi dunia, tapi dipandang Allah. Luar biasa, saudara ya. Tetapi justru di malam Natal yang pertama itu mereka mendapatkan penerimaan yang besar dari Allah. Sebagai tamu yang pertama yang mengunjungi kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem itu, saudara ya. Perayaan Natal yang pertama itu, di mana bayi kudus itu datang memberi keselamatan, memberi pengharapan kepada umat manusia, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai kaum yang terbuang, saya rasa mustahil bagi gembala ini, saudara. Mustahil bagi para gembala untuk memiliki kesempatan bertemu bayi yang baru dilahirkan itu. Namun oleh karena kasih anugerah Allah, oleh kasih karunia Allah yang ajaib, telah memilih dan mengizinkan para gembala-gembala ini, saudara, untuk pertama kali bertemu dan menerima keselamatan dan juru selamat dunia itu, saudara. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, para gembala ini bukan hanya bertemu dengan bayi Yesus, Raja di atas segala raja itu, tetapi mereka mendengarkan paduan suara surga, saudara. Ada malaikat-malaikat itu lagi saudara. Lagi paduan suara, saudara ya. Kalau saya tidak pernah dengar itu, saudara ya. Mungkin kita di sini, kalau yang pernah dengar mungkin dari gereja-gereja Protestan, itu temanya haleluya, saudara. Pasti kita bulu kuduk merinding, itu baru orang-orang yang menyanyikan lagu haleluya, saudara ya. Tetapi ini para malaikat menyanyikan lagu kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi dan di surga, saudara. Luar biasa. Saya pasti ada suara satu, kita di sini kan kalau nyanyi paduan suara ada suara satunya, suara 2, suara 3. Ada suara 4 minimal, maksimal ya. Mungkin kalau di surga, saudara, para malaikat ada suara 5-nya, suara 6, suara 7-nya, saudara ya. Lengkap, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam, sangat merdu, luar biasa. Jadi bagi para gembala, saudara, Natal bagi para gembala, walaupun mereka terhina bagi dunia, tapi dipandang oleh Allah. Itu makna Natal bagi para gembala. Yang kedua, saudara, makna Natal bagi orang Majus. Makna Natal bagi orang Majus adalah totalitas yang besar menyambut kelahirannya, saudara. Bapak Ibu Saudara, siapakah orang Majus itu? Orang Majus itu adalah orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang terhormat, orang-orang yang kaya, orang-orang yang berkedudukan tinggi, yang sangat pandai dalam hal-hal perbintangan. Mereka ini adalah orang astrologi, saudara ya. Di sini letak keistimewaan orang-orang Majus, yang kala itu sebenarnya memiliki sedikit petunjuk. Mereka hanya memiliki petunjuk bintang. Bintang itu bersinar, tanda mereka percaya bahwa ada seorang raja yang baru yang lahir. Raja besar yang baru yang lahir. Mereka datang untuk bertemu dengan Yesus itu, saudara. Tandanya hanya bintang dan mimpi, saudara. Bahkan sebenarnya kedatangan mereka itu sungguh berbahaya, karena kota Yerusalem
adalah tepi timur kekaisaran Romawi. Sejarah menuliskan bahwa Kaisar Romawi atau bangsa Romawi adalah musuh bebuyutan bangsa Persia. Jadi orang Majus itu diperkirakan itu mereka ini adalah orang Persia. Kalau sekarang itu orang Iran, saudara. Karena orang-orang Iran adalah orang-orang yang belajar tentang ilmu astrologi, mereka yang pintar di hal itu, saudara ya. Mereka belajar tentang ilmu perbintangan. Ditambah lagi Raja Herodes yang sangat terkenal kejam, saudara ya. Jadi Alkitab mencatat bahwa orang Majus itu datang dari timur, ya. Datang dari timur, negara Persia atau negara Iran. Yang pasti bukan orang timur, saudara ya. Saudara tahu orang timur? Timur Leste itu ada koleganya, saudara Pak Tim ya. Tetangganya, maksudnya Timur Leste tim ya. Di sana ada Sesana Gusmau atau suaminya Krisdayanti. Saudara tahu suaminya Krisdayanti? Iya, Raurismos, benar saudara ya. Itu orang timur saudara ya. Tapi bukan mereka saudara, orang timur yang ada di daerah Timur Tengah saudara ya. Negara Persia, yaitu negara Iran sekarang ini saudara. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mereka sangat totalitas untuk menemui seorang raja yang baru lahir. Dikatakan bahwa mereka itu tidak pakai mobil ya, mereka itu hanya pakai unta saudara, berjalan ribuan mil itu berhari-hari sampai berminggu-minggu sehingga tiba di Bethlehem ya, naik unta saudara ya, tidak naik mobil atau naik pesawat atau naik bus saudara ya. Nah tapi orang Majus ini mempunyai kerinduan yang besar untuk menemui Yesus. Kalau mereka itu tidak mengandalkan kepintaran, mereka bergantung kepada petunjuk Tuhan saudara ya. Petunjuk Tuhan kasih mereka itu lewat bintang. Kedua, kalau kita baca Alkitab itu lewat mimpi. Lewat bintang dan lewat mimpi, mereka belum bisa ketemu Tuhan Yesus. Belum bisa. Jadi waktu itu mereka sampai di kota Yerusalem seorang ya. Mereka diterima dan bertemu dengan Raja Herodes. Dan waktu itu Raja Herodes dia juga kaget ya. Ini orang Majus ini datang jauh-jauh saudara dari Persia. Datang untuk mengetahui, menanyakan di mana raja yang baru itu telah lahir. Ya sangat kagetlah dia saudara. Jadi waktu itu Raja Herodes memanggil para ahli Taurat, para imam yang mengerti kitab suci. Baru disuruh mereka, ada. Dia bilang, ada di kitab Yesaya, kitab Mika, yang menceritakan tentang kelahiran juru selamat itu, Mesias itu di Bethlehem. Nah setelah itu mereka baru pergi ke Bethlehem dan berjumpalah mereka dengan bayi Yesus sang putra Natal juru selamat dunia itu saudara. Nah saudaraku, para Majus ini mereka memiliki petunjuk yaitu bintang, lewat mimpi dan lewat firman Tuhan. Tanpa lewat firman Tuhan saudara, mereka tidak berjumpa dengan Yesus saudara. Luar biasa saudara. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Allah menuntun para Majus kepada Yesus mulai dari sebuah bintang istimewa yang terbit di timur ya, sebagai tanda lahirnya seorang raja besar ya. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, raja itu lahir di Bethlehem. Nah Bapak Ibu Saudara, itu poin yang kedua. Natal bagi orang Majus yaitu totalitas besar yang menyambut kelahirannya. Mungkin multimedianya itu ya, agak mati ini ya. Coba saya tes dulu ya. Ya, tes dulu coba. Yang ketiga, saudara. Makna Natal yang ketiga yaitu makna Natal bagi Maria. Ya, ini makna Natal bagi Maria adalah kasih karunia dalam ketidaklayakan manusia, saudara. Ya, Maria itu adalah gadis yang sederhana, saudara, tinggal di Nazaret. Dia bukan anak pejabat, bukan anak petinggi atau anak sultan ya. Memang jadi pertanyaan, kok Tuhan bisa memilih Maria ya? Mungkin ada orang sebagian besar menjawab, oh karena Maria itu adalah orang yang taat, orang yang berserah kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasihlah Tuhan, di dalam Injil Lukas pasal 130 dikatakan, sebab Maria itu mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Jadi Maria ini adalah orang yang mendapat kasih karunia. Di Nazaret itu banyak wanita-wanita lain, saudara.
tapi Maria mendapat kasih karunia di hadapan Allah sehingga dia menjadi ibu jasmani juru selamat, yaitu Yesus, saudara. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebenarnya Maria itu tidak layak, saudara ya. Jadi kasih karunia itu adalah anugerah, pemberian Allah. Pemberian yang berikan Allah dengan cuma-cuma terhadap manusia, yang sebenarnya manusia itu tidak layak. Sama seperti Maria ini, sebenarnya dia tidak layak, saudara ya. Kalau dipikir kota Nazaret itu, saudara, bukan kota yang orangnya baik-baik, saudara. Kita tahu dari waktu Nathanael berbicara dengan Tuhan Yesus, saudara. Ya, dikatakan bahwa Nathanael itu kota Nazaret. Dia itu berasal dari Nazaret juga, saudara. Dia bilang Yesus dari Nazaret. Ya, di sana itu banyak orang berbuat kejahatan, tetapi Tuhan memilih Maria dari kota Nazaret. Jadi Maria itu seperti bunga, sekuntum bunga teratai di tengah kolam yang kotor, saudara ya. Itu digampangkan begitu. Tuhan bisa memilih Maria sebagai bunda jasmani, juru selamat, karena dia mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan, saudaraku. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, puji Tuhan, saudara, kita tahu bahwa makna bagi Maria adalah kasih karunia dalam ketidaklayakan manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam di sini, Allah menunjukkan bahwa Natal itu menyentuh seluruh kehidupan. Jadi semua aspek kehidupan, saudara ya. Bahkan tidak terbayangkan oleh pikiran manusia. Natal itu selama ini kita pahami kalau kelahirannya itu hanya menyentuh anak-anak Tuhan, bagi orang-orang yang sudah bertobat saja ya. Tapi ternyata sebenarnya Natal itu menyentuh kehidupan orang yang berdosa, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, saudara, orang-orang yang terpuruk, orang-orang yang terpinggirkan, saudara. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Natal adalah suatu cara bagaimana berbagi rasa supaya sukacita menjadi milik semua orang, saudara. Jadi tadi kita telah belajar 3 figur peristiwa Natal, yaitu orang yang terpandang, yaitu para orang Majus. Orang yang tidak dianggap atau orang yang tidak hargai para gembala. Dan orang yang biasa-biasa saja, Maria. Jadi Natal adalah suatu cara bagaimana berbagi rasa supaya sukacita itu menjadi milik semua orang, saudara. Bukan hanya kepada orang yang kaya, ya, orang yang tidak dianggap atau orang-orang biasa saja. Jadi dalam hal ini Natal itu menyentuh pada kehidupan semua orang, saudara. Kehidupan semua orang. Jadi Natal tahun 2022 ini, saudaraku, saya melihat sangat berbeda dibanding tahun-tahun kemarin ya. Tahun-tahun kemarin itu tidak merayakan Natal karena ada gangguan virus COVID-19, saudara ya. Natal tahun ini, saudara, kita dihebohkan dengan adanya Piala Dunia, saudara. Nih, ini sampai ada tema Natal Nasional 2022 ya, ternyata relate katanya ke banyak negara ya. Karena ini ada pemain-pemain Brasil dan pemainnya tim Belanda, saudara, mereka pulang ke negara mereka karena mereka kalah, saudara. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan ya. Nah, jadi ada satu ayat firman Tuhan itu yang nyeletai di situ, Matius 2 ayat 12, maka pulanglah mereka ke negeri mereka melalui jalan lain. Kasihan mereka, saudara ya. Nah, sekarang saudara, semalam ada bola lagi ya, Kroasia melawan Maroko. Ya, saya dapat berita dari anak saya, dia bilang Kroasia yang menang, saudara ya. Saya tidak tahu berapa. Jadi waktu saya datang naik Grab tadi pagi ke gereja, saudara ya. Jadi saya ngobrol sama itu sopir Grab. Sopir Grabnya bilang, saya tanya dia, Bapak ada nonton bola semalam? Ada, Pak. Saya nonton jam 11 sampai jam 12, Pak. Dia bilang, cuma setengah pertandingan. Berapa dia bilang skornya? 2-1, Pak. Kroasia yang menang. Setelah itu saya ngantuk, saya tidur, Pak. Jadi saya tidak tahu lagi. Bapak tahu skor berapa? Saya bilang, saya juga tidak tahu. Tapi pagi saya dengar di anak saya, dia bilang Kroasia yang menang ya. Susah ya nyebut Kroasia ya. Pakai masker ini mungkin agak susah ya. Kroasia itu ya, susah ya. Jadi Kroasia yang menang, saudara. Saya tidak tahu stannya berapa, ya. Tapi menurut sopir tadi yang bawa saya tadi pagi itu dia bilang 2-1, dia bilang. Tapi saya nggak tahu berapa, saudara. Tapi Kroasia yang menang. Nah, besok malam lagi, saudara, ada Argentina lawan Perancis untuk memperebutkan 1-2, saudara ya. Ada yang pegang Perancis di sini? Ada ya? Ada yang pegang Argentina? Bagi yang pegang Perancis, saudara, kemarin saya dengar berita waktu saya nyusun khotbah, saya dengar berita, saudara ya, di SCTV, saudara ya, SCTV. Dia bilang pemain-pemain Perancis itu lagi sakit, flu sama demam, saudara.
Ternyata saudara, mereka kalau orang sakit flu itu kalau di negara Eropa itu berat saudara, harus istirahat. Tapi karena besok mau final saudara, tidak bisa mereka mau istirahat. Mereka dikasih saraba, saudara. Saudara tahu saraba sudah muncul, itu jahe sama madu saudara, supaya mereka kuat, stamina-nya hebat saudara ya. Jadi sekarang mereka lagi sakit, flu dan demam saudara ya. Tapi dikasih obatnya dari Indonesia, luar biasa ya Indonesia ini ya. Mungkin berkat G20 itu Pak Jokowi, wah luar biasa promonya saudara ya. Jahe sama madu itu saudara untuk daya tahan tubuh saudara ya. Jadi itu yang dikasih sekarang bagi pemain-pemain Prancis. Kalau mereka sudah fit bisa menang ini Prancis ya. Jangan usah khawatir, yang pegang Argentina bola bulat saudara ya, kita tidak tahu ya. Ya, yang penting begini saudara ya, di Piala Dunia ini saudara, jangan sampai kita jatuh dalam dosa. Waktu saya pergi ke Hero saudara, pagi-pagi ada teman saya ngobrol-ngobrol dengan saya, Bapak pegang siapa? Prancis atau Argentina? Saya bilang saya pegang Prancis. Kalau itu kita taruhan Pak, 100 saja boleh Pak. Ini saudara, ini yang tidak boleh saudara ya. Ada yang sini yang taruhan bola, jangan sampai ya, kita hari Natal kita penuh sukacita, tapi jangan sampai kita terikut-ikut dengan orang dunia, akhirnya kita main judi saudara, taruhan. Dia bilang kecil-kecil Pak, 100.000 saja Pak. Saya percaya di GBIPK enggak ada ya, yang taruhan 100.000, 200.000 ya, enggak ada di sini ya. Jadi Natal itu membawa sukacita karena ada Piala Dunia saudara. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang kedua saudara, ini. Nah, saudara tahu ini Oreo Blackpink saudara, ini lagi dicari orang saudara. Lagi dicari orang saudara, lagi ngetren heboh bagi anak-anak muda. Saya juga disuruh anak saya di Hero, di PMU cari ini saudara, enggak ada saudara, kosong saudara, lagi langka ini karena banyak dicari orang. Sebab ada foto anggota girl band di sana ya, ada grupnya anggota grup bandnya orang Korea itu saudara ya, dalam kemas snack Oreo Blackpink ini saudara. Ini lagi tren di tahun 2022 di hari Natal kita saudara. Dan selanjutnya saudara yang ketiga ini, mungkin saudara tahu ini ya. Ini tahu ini ya. Ini lato-lato saudara. Saya juga bingung saudara ya. Kok ini lato-lato munculnya setelah pandemi saudara? Ya, saya pernah dulu main lato-lato waktu umur saya kelas 5 SD, umur 11 tahun. Ya, anak saya itu Gracia sekarang umur 16 saudara ya. Anak saya JC itu main lato-lato umurnya 5 tahun juga, belinya di dekat Sentosa saudara ya. Jadi lato-lato kita itu umur di rumah itu sudah 20 tahun saudara. Di rumah ada lato-lato kita. Jadi kami di keluarga itu, saya sama anak saya yang paling bungsu tuh yang sekarang lagi main lato-lato saudara. Ya kalau salah manuver saudara, tangan ini dikasih kena saudara, pukul bengkak-bengkak saudara. Anak saya yang nomor 3 itu saudara, tangannya bengkak-bengkak karena itu main lato-lato, dia manuver akhirnya kena tangannya saudara, tidak kena di atasnya saudara. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memang sekarang lagi ngetren saudara ya. Sampai saya pergi ke pasar 3 hari yang lalu saudara ya, pergi pasar belanja di sana karena saya lihat kenapa ini pasar sepi, ternyata hanya bunyi lato-lato saja. Terap. Orang jual ikan saudara, lagi sepi saudara, nggak ada beli karena sekarang kan angin kencang saudara, kurang orang jual ikan saudara, ikan mahal lagi. Jadi untuk mengisi kesepian mereka main lato-lato saudara, terap, saya dengar situ. Akhirnya saya mendekat, saya tanya, Pak, bagaimana cara supaya mainnya hebat begitu, maksudnya tidak cepat jatuh begitu ya. Dia kasih tahu, bilang diikat Pak ujungnya, dia taruh di telunjuknya, diikat lagi. Setelah itu ditempel lagi handy plus saudara, supaya tidak luka. Dia bilang ini sudah luka nih Pak, sudah sering main. Oh, saya pikir begitu. Oh, dia main terap. Wah, ternyata hebat sekali saudara. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, biasanya hari Natal itu saudara identik kita main kembang api ya. Kembang api saudara, ada petasan. Tapi sekarang heboh dengan lato-lato saudara. Itu yang terjadi saudara. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita sebagai orang percaya memaknai Natal itu sendiri saudara? Ini pertanyaan bagi kita. Bagaimana kita memaknai Natal itu sendiri supaya kita mudah ingat supaya kita mudah ingat. Saya menggunakan beberapa istilah ornamen Natal saudara, supaya kita mengerti makna itu tentang Natal saudara. Yang pertama saudara, yaitu Natal adalah pohon terang. Biarlah hidup kita menjadi terang dunia bagi semua orang saudara. Maksudnya
Biarlah kita memaknai simbol ini untuk melambangkan Kristus sebagai terang dunia. Hendaklah kita bercahaya kepada semua orang agar nama Tuhan dipermuliakan. Ya, sekarang hari Natal kita identik dengan pulang kampung ya. Sekarang banyak orang pulang kampung saudara, karena mau dekat-dekat Natal ini. Biasanya saudara ya. Nah, kita pulang kampung ini saudara, kesempatan bagi kita untuk memberitakan terang ya. Menjadi terang bagi mereka, bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, supaya kehidupan kita menjadi terang bagi mereka saudara. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, Natal adalah berita sukacita. Maksudnya melalui perayaan Natal, kita bisa menceritakan Natal kepada anak-anak kita, anggota keluarga besar kita yang sudah lama yang tidak datang ke gereja, saudara ya. Mungkin di sekolah minggu mereka sudah belajar, sudah dengar tentang gembala-gembala, orang Majus, Maria, Yusuf, Simeon dan Hana, apalagi Zakaria dan Elizabeth, saudara. Ini cerita-cerita ini, kita ceritakan kembali. Ini kesempatan kita untuk memberitakan Injil kabar baik kepada mereka. Sehingga mereka yang terhilang itu kembali datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Natal adalah berita sukacita. Yang terakhir saudara, Natal adalah tukar kado. Ya, Natal adalah tukar kado. Maksudnya kita harus dan ingat bahwa Natal adalah pertukaran hadiah. Hadiah apa saudara? Antara Allah dan manusia. Hadiah antara Allah dan manusia, Allah memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Kita memberikan dosa kepadanya saudara ya. Sebenarnya tidak seimbang saudara ini ya. Kita memberikan dosa kepadanya. Sebenarnya yang layak dihukum mati, yang layak disalibkan itu sebenarnya saudara dan saya. Mati, bukan Tuhan. Jadi ada pertukaran terjadi di dalamnya di hari Natal. Jadi Natal itu adalah tukar kado saudara. Ada pertukaran. Tuhan memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Kita memberikan dosa kepadanya, saudara. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kesimpulan firman Tuhan pada siang hari ini, marilah kita merenungkan bagaimana kasih Allah kepada kita. Bahwa Allah Bapa dengan totalitas mengaruniakan anaknya yang tunggal, satu-satunya untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Sadarkah kita bahwa selama ini Yesus adalah Raja di atas segala raja, Yesus adalah King of Kings, saudara. Ya, Yesus lahir dengan keadaan yang terhina dan mati pun dengan cara yang terhina. Tuhan Yesus itu lahir dengan keadaan yang terhina, saudara. Waktu kita baca di Alkitab di Injil Lukas, saudara ya, waktu itu firman Tuhan katakan bahwa tidak ada tempat, sehingga Yusuf dan Maria itu terpaksa, saudara. Maria itu terpaksa saya rasa, sampai melahirkan di kandang hewan, saudara ya. Saya percaya di tempat ini GPIPK, saudara, tidak ada yang lahir di kandang hewan ya. Saya coba tanya orang tua saya, waktu saya dilahirkan itu saya di mana, saudara? Kan ada orang lahir di rumah, ada di rumah sakit, ada yang di pesawat, ada jarang ya, ada di mobil, ada di mana lagi? Di kamp-kamp pengungsian, ada saudara. Tapi jarang saudara. Jadi waktu Yesus lahir itu dalam keadaan terhina. Saya waktu dilahirkan mama saya, waktu saya tanya mama itu, saya lahir di pastori saudara. Waktu itu papa saya memang seorang hamba Tuhan. Kami tinggal di pastori, tidak di rumah sakit. Jadi panggil bidan datang ke gereja, ke pastori. Disitulah saya ditolong saudara. Mama saya ditolong, akhirnya lahirkanlah saya. Di sebuah kota yang namanya Sungai Liat, ibu kota Kabupaten Bangka Belitung saudara. Di kampung saudara. Tuhan Yesus juga lahir di kampung, dia tidak malu saudara ya. Tidak apa-apa saudara ya. Saudara lahir di mana tidak apa-apa, biar di kampung pun tidak apa-apa saudara ya. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ia mati pun dengan cara yang terhina. Di kayu salib ya saudara. Itu hukuman kayu salib itu sebenarnya untuk penjahat-penjahat kelas kakap saudara ya. Orang-orang yang jahat sekali begitu ya. Tapi Tuhan Yesus itu dia mati dengan paling terhina saudara, paling terhina. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus lahir dengan keadaan yang terhina dan ia pun mati dengan cara yang paling terhina, saudara ya. Bagaimana respon kita di hari Natal tahun 2022 ini? Apakah kita mengingat, kita merenungkan, kita mensyukuri kasih Allah kita kepadanya? Natal, saudara,
adalah wujud kasih Allah kepada manusia. Suatu momen yang sangat penting, saudara ya, di mana Allah melawat manusia supaya manusia itu memperoleh keselamatan yang kekal dan keselamatan dan hidup yang kekal. Itulah kado yang terindah. Kado Natal yang terindah yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Itulah yang Tuhan Allah berikan kepada kita, orang-orang yang berdosa. Inilah makna Natal yang sesungguhnya. Amin buat firman Tuhan. Saya panggil para pemain musik maju ke depan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama nyanyi satu pujian makna Natal kita pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya yang percaya jangan binasa melainkan dapat hidup kekal. Sekali lagi, karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya yang percaya jangan binasa melainkan dapat hidup kekal. Sekali lagi, jemaat Dia benar Tuhan, begitu besar kasih-Mu kepada kami. hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya yang percaya Jangan binasa melainkan dapat hidup kekal. Melainkan dapat hidup kekal. Melainkan dapat hidup kekal. Mari kita sorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada siang hari ini. Kalau kami boleh diajarkan, boleh mengerti makna Natal yang sesungguhnya. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Amin. sehingga Engkau datang rela menjadi manusia untuk menyelamatkan kami orang-orang yang Amin. berdosa. Amin. Terima kasih Tuhan buat makna Natal bagi kami pada siang hari ini, supaya kami boleh mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih kami sudah menerima kado yang terindah daripada Amin. Tuhan Yesus, Terima kasih, yaitu Tuhan. keselamatan dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Terima buat firman-Mu bagi kami, supaya kami boleh mengerti makna Natal yang sesungguhnya. Biar kehidupan kami kehidupan yang sungguh intim, dekat, dan menyenangkan hati-Mu. ya Allah. Inilah doa kami, ucapan syukur kami di Natal tahun 2020 ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin.